Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Salam sejahtera kepada kita semua, jemaat yang sama berbahagia di dalam Yesus Kristus. Dalam hidup kita sentiasa merasakan akan kasih Tuhan. Kuasanya sentiasa tercurah di dalam hidup kita. Mari kita siapkan diri kita mau menyembah Dia. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati, kita sama tunduk di hadirat Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu yang sentiasa merasakan akan kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, karena kami boleh bangun, kami boleh merasakan berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau mensyukuri semua kebaikan-Mu melalui penyembahan kami, melalui lagu yang akan kami persembahkan. Mari Roh Kudus, Engkau bersama dengan kami di dalam persekutuan ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudari, kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita angkatkan penyembahan kita kepadanya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Shalom dan selamat pagi. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini dalam Renungan Pagi Saluran Bangkit. Mari kita melihat dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 hingga ayat ke-19. Saya akan baca. Setelah mereka makan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, adakah kamu lebih mengasihi aku daripada semua orang ini mengasihi aku?" Terus menjawab, "Iya Tuhan. Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Untuk kali kedua Yesus bertanya kepadanya, "Simon, anak Yohanes, adakah kamu mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Untuk ketiga kali ketika Yesus bertanya kepadanya, "Simon, anak Yohanes, adakah kamu mengasihi aku?" Petrus sedih karena Yesus bertanya 3 kali kepadanya, "Adakah kamu mengasihi aku?" Oleh itu Petrus menjawab, "Iya Tuhan, Tuhan mengetahui semuanya, Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Apa yang aku katakan ini benar. Semasa kamu masih muda, kamu mengikat tali pinggang lalu pergi ke mana saja kamu mau. Tetapi semasa kamu tua, kamu akan menghulurkan tangan lalu seorang lain akan mengikat kamu dan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak mau pergi. Dengan kata-kata ini Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati kelak untuk memuliakan Allah. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yesus mempersoalkan kasih Petrus kepadanya. Saya rasa persoalan ini bukan hanya untuk Yesus tapi untuk Petrus. Saya rasa Yesus memberikan Petrus peluang. Namun begitu sebanyak 3 kali untuk mengesahkan kasihnya kepada Yesus. 3 kali Yesus memberikan respon kepada cara Petrus akan menunjukkan kasihnya terhadap dia, yaitu peliharalah anak dombaku, peliharalah domba-dombaku, dan peliharalah domba-dombaku. 3 kali. Cara ini menunjukkan dan menyatakan kasih kita kepada Yesus bukan dengan kata-kata kita sahaja. Sesiapa sahaja boleh menunjukkan bahwa dia itu orang Kristen dengan cara dia menggunakan salib yang ada menggunakan rantai yang ada salib, menggunakan gambar profile picture dekat Facebook dengan ada gambar salib, atau ke gereja setiap hari. Semua orang boleh melakukan ini. Yesus mengatakan bahwa untuk mengasihi dia bukan hanya melalui semua itu hal-hal luaran, tetapi perlu memelihara dombanya, umatnya. Dia bukan sahaja meminta Petrus untuk mengasihi umatnya saja, tetapi dia memberikan satu perintah lagi, yaitu dalam Yohanes bab 21 ayat 19. Dia mengatakan, dengan kata ini Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati kelak untuk memuliakan Allah. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku, ikutlah aku." Dia memberitahu Petrus untuk mengikutinya. Betapa indahnya gambaran Yesus sebagai penebus kita. Tidak ada kata apa-apa bahwa Petrus telah menafikan Kristus. Bukan sekali tetapi sebanyak 3 kali. Yesus telah menjemput Petrus untuk mengikutinya sekali lagi. Kita melihat dalam Injil Yohanes, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan merosak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawa untuk kawanan dombanya. Kita melihat juga Yesus mengetahui segala sesuatu tentang Anda, tentang kita. Semua cara di mana pencuri yaitu iblis telah mencuri dan membunuh serta merosakkan kehidupan kita. Tapi Yesus tetap mengasihi kita dan mengingini hidup yang berkelimpahan untuk saya dan Anda semua. Anda adalah indah karena kasih-Nya, kehidupan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari kita saudara-saudari kita belajar untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, memelihara umatnya, memelihara di antara satu sama yang lain, dan terus mengikuti Yesus. Ia memang sukar, memang tidak mudah
untuk memelihara di antara kita semua sebagai orang yang percaya, lebih-lebih lagi dalam gereja. Tidak mudah untuk kita mendorong, tidak mudah untuk kita terus membimbing rakan seiman kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Tetapi perintah Tuhan ini menunjukkan kepada kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, meskipun sulit, meskipun sukar untuk mengembalakan domba-domba Allah. Tapi kita memiliki hati seperti seorang gembala yang melihara, menjaga peliharanya, yaitu domba-dombanya. Dan satu hal yang harus kita ingat, sentiasa mengikuti Yesus sebagai gembala kita yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas peringatan yang telah Engkau berikan, mengingatkan kepada kami untuk kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami harus memelihara domba-domba-Mu. Terima kasih karena Engkau Tuhan telah menjadi teladan yang baik kepada kami, menjadi gembala yang baik dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami dapat menjadi gembala yang baik kepada umat-umat-Mu yang ada di sekeliling kami. Kami tahu itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sangat mencabar apabila kami bertemu dengan domba-domba yang degil, domba-domba yang lari daripada perintah Tuhan, domba-domba yang mengingkari kehendak Tuhan. Namun ajarlah kami supaya kami terus taat setia kepada panggilan-Mu untuk kami menunjukkan kasih, yaitu memelihara domba-domba-Mu. Dan tolonglah kami supaya kami tetap setia mengikuti Engkau di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru. Sertai kami sepanjang hari ini. Jagalah pikiran, hati, tingkah laku kami agar ia kudus, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.